time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor saat ini akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 55 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Marilah kita bersama-sama, saudara bisa kasih tanda atau membaca bersama di mana saudara berada, atau mendengarkan yang saya ambil kitab suci dari Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Lewat apa? Doa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, bertobat. Orang jahat meninggalkan rancangannya, berhenti berbuat jahat. Baiklah mereka ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan Dia akan mengasihaninya. Siapa? Mereka, orang fasik dan orang jahat yang mau bertobat, ya. Dan kepada Tuhan kita, sebab Tuhan itu memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara garis bawahi, pengampunan Tuhan itu berlimpah. Dosa-dosa yang manusia perbuat di masa lampau, bahkan di hari kemarin, pengampunannya sanggup memulihkanmu. Pengampunan Tuhan sanggup menyembuhkanku. Pengampunannya pulihkan kita semuanya. Berlimpah-limpah. Ayat 8. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Apa yang kita lihat kadang-kadang baik menurut rancangan kita, belum tentu waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan mungkin kurang nyaman buat kita. Tapi kita sebagai manusia, ciptaan, harus percaya, berserah, berharap. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Rancanganku bukanlah rancangan, kata Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama sudah melihat bagaimana ya firman Tuhan ini mengajar kita untuk berserah kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidupku. Ketik ramai-ramai, rancangan yang terbaik dalam hidupku. Puji syukur, puji syukur. Ya. Tulis ramai-ramai, ya. Rancangan Tuhan terbaik dalam hidupku. Amin. Pastor mau sharing sedikit bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita perlu mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan sampai betul-betul siap. Ya. Digembleng, disuruh sabar, bertekun dalam doa, pujian dan firman. Intinya seperti seorang anak yang betul-betul dewasa, baru dipercaya sesuatu yang lebih lagi, sesuai dengan apa yang orang tua kita, Papa di surga, menghendaki. Dan apabila kita sudah siap nanti, ya, Tuhan pasti nyatakan rencananya dalam hidup kita. Katakan amin. Namun Bapak Ibu terkasih, apabila belum siap, lalu kita paksakan kehendak, nanti bahkan bisa berujung pada mencelakakan diri sendiri. Ya, seumpama ini ilustrasi saja, anak kecil dikasih pisau, nanti bisa luka diri sendiri karena belum bisa tahu cara menggunakannya. Tapi ketika sudah dewasa, pisau itu bisa berguna untuk potong tali, melepaskan jerat dan sebagainya. Kira-kira itu ilustrasi sederhana. Ya, saya harap connect, maaf kalau nggak connect ya. Ketika waktu Tuhan sudah tiba dalam hidup kita, kita akan menerima sebagai sesuatu hadiah
Hadiah itu ibaratnya kita bukan hanya applause, membuat dunia standing applause, melihat rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, waktunya tiba. Apabila kita tergesa-gesa, kita paksa, nanti bisa berujung mencelakai diri sendiri. Yakinlah bahwa waktu Tuhan yang terbaik, seperti pujian tadi, waktu yang terbaik Tuhan jamah hidup kita. Amin. Memang waktu Tuhan seringkali menurut kita kurang baik. Yang baik adalah apa? Waktu kita, maunya kita yang terbaik. Jadi waktu Tuhan seringkali buat kita bukan yang terbaik. Karena apa yang ada di pikiranmu bukan apa yang ada di pikiran Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, demikian tingginya jalannya di atas jalanmu, ya. Itulah rancangan Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus dapat menggunakan yang menurut manusia sudah terlambat. Mungkin istilah manusia sudah basi. Kata-kata orang, mana mungkin, tidak mungkin lagi. Tapi kalau waktu Tuhan itu melihat kesiapan anak-anaknya, Tuhan dapat menggunakan sekalipun apa yang sudah rusak, yang sudah hancur, yang sudah terlambat, tapi tidak terlambat untuk Tuhan, karena kuasa Tuhan dapat melampaui ruang dan waktu. Belajar percaya pada waktunya Tuhan. Apabila kita memaksakan waktu kita kepada Tuhan, itu sebetulnya juga akan memperlambat waktu Tuhan bekerja. Mari Bapak Ibu terkasih, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semuanya, untuk saya juga. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Tuhan menolong kita, kalau sudah tiba waktunya, tidak ada suatu pun yang dapat menghentikannya. Kalau waktu Tuhan untuk kita, Tuhan melihat sudah waktunya, Tuhan gak akan ada satupun yang dapat menghambatnya. Saya teringat satu kisah waktu saya dipercaya melayani di Samosir. Sebetulnya itu adalah call yang kedua. Call yang pertama adalah mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu untuk meresmikan pertandingan kelas dunia di Samosir. Kalau nggak salah itu waktu jet ski. Apa itu? Saya kurang paham, tapi itu seingat saya. Tapi saya tidak ke sana dikarenakan ada saya memilih untuk melayani lansia sekota Balikpapan. Ada sekitar lebih 300 lansia yang ada itu berkumpul di tempat di mana saya melayani, dan mereka semua senang sekali, kenangan yang tidak terlupakan. Lalu saya mulai berkata dalam diri saya, jikalau Samosir itu jiwa-jiwanya Tuhan kasih untuk saya datang menyapa atau melayani, saya akan datang Tuhan utus ke sana, bukan karena ada Pak Joko Widodo, Presiden waktu itu, tapi akan dengan event sendiri, yaitu menyapa atau ajak umat yang ada di Samosir berdoa. Jadi waktu ketika saya berkata tidak bisa menghadiri pengalaman yang sudah saya cerita ini karena sudah terjadi, bukan takabur, bukan juga sombong, tapi pengalamanku ini bagaimana saya melihat Tuhan itu berdaya cipta. Apa yang kita yakini, Tuhan bekerja, tidak lambat, tidak kecepatan, pas. Saya bilang, orang-orang berkata, udah untuk lansia di Balikpapan, kasih yang lain bisa melayani. Bilang enggak, saya sudah janji saya mau melayani di lansia ini gitu ya. Dan saya berkata bahwa jikalau Samosir satu hari nanti mereka dalam berkat Tuhan saya diizinkan ke sana, maka pasti akan datang, bukan karena nebeng acara peresmian ini, olahraga atau presiden, bukan, tapi saya akan datang sebagai hamba Tuhan yang melayani. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, saya cerita ini, saya boleh sekaligus bersaksi bagaimana akhirnya perkataan itu diberkati Tuhan dan waktu itu datang. Ya, apa yang terjadi? Lautan manusia di Samosir sampai
di bibir Danau Toba itu tidak bisa dibendung kuasa Tuhan mengalir. Wah, keren sekali. Dan izin saya mau sharingkan ini supaya yang lain bisa ikut melihat bagaimana waktu Tuhan itu luar biasa banget. Ini yang terjadi ya saat akhirnya Tuhan memberkati, dan yang datang itu sudah lihat sendiri, ramai banget ya. Dan ini saat pastor melayani, ini ketika sepertinya tidak jadi saya ke Samosir karena satu dan lain hal ya. Sekali waktu itu ada yang mereka katakan ada Presiden Joko Widodo di zaman itu, bulan tahun kemarin ya. Saya bilang tidak, kalau Tuhan izinkan saya datang, saya akan datang untuk berdoa, khusus untuk berdoa. Bukan nebeng acara ini, bukan nebeng acara itu, tapi khusus untuk berdoa. Dan puji syukur, puji Tuhan, mereka mengadakan ucapan syukur. Waktu itu ulang tahun ya, Samosir, dan Pak Bupati mengundang khusus untuk pimpin berdoa. Dan ini yang terjadi ya, puji syukur ya. Jadi saya cerita ini saudaraku untuk menguatkan setiap hati saudara-saudara sekalian bahwa kita harus percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Rancangan Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, puji syukur. Karena kalau sudah tiba waktunya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Sehubungan dengan pastor mengalami kejadian maskapai cancel sepihak, batal terbang. Kalau waktu Tuhan bekerja, tidak ada lagi bisa menghalangi. Ya, kiranya memberi penguatan kepada setiap kita untuk tetap bertekun sama Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan Yesus itu baik banget. Waktu saya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Waktu saya kekurangan, Tuhan Yesus memberkati saya. Waktu saya sedih, jujur ya, rasanya hati ini gimana, daging meronta-ronta, Tuhan menghiburku. Dan Tuhan berkata, don't be afraid, kamu jangan takut, aku beserta engkau. Waktunya tiba, apa yang Tuhan janjikan akan tergenapi. Waktunya tiba, tidak ada lagi satupun yang bisa menghambat rencana Tuhan tergenapi. Saya mau saudara paham hal ini sebagai closing statement. 3 sikap terbaik waktu kita menunggu waktu Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Yang pertama, jangan berhenti percaya. Tetap percaya. Ku tetap percaya. Apapun terjadi, orang bisa bilang apa, orang mau ngomong apa, orang mau lihat bagaimana, aku tetap percaya pada janji Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan berhenti berserah. Berserah itu bukan berarti kita itu pasrah. Berserah itu artinya kita serahkan seluruh langkah-langkah berikut. Mungkin bagi kita tiba 100 meter lagi, tapi Tuhan bilang, aku mau kamu mengalami kasihku lebih lagi. Putarlah, sehingga butuh durasi 200 meter gitu kira-kira. Tapi tetap sampai pada jalannya Tuhan. Tetap berserah. Ya, tetap berserah. Dan yang ketiga, tetaplah untuk berharap. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berserah. Yang ketiga, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Amin. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan sabda firman Tuhan. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan ini, mereka boleh terberkati dengan mendapat penguatan. Seperti kata firman Tuhan, bahwa rancanganmu bukan rancangan kami, tetapi
jalan-Mu adalah jalan yang terbaik untuk kami lalui. Waktu-Mu, waktu yang terindah untuk kami lewati. Tuhan yang baik, mohon berkat untuk setiap kami, khususnya hati yang lemah, hati yang merasa luka, hati yang sakit oleh karena situasi yang dialami. Saya berdoa juga bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena virus, bakteri, jamur, kuman, penyakit di tubuh mereka. Bapak Ibu terkasih yang mau didoakan, tumpangkanlah tanganmu dua-dua seperti ini. Saya berdoa untuk setiap pribadi saat ini yang menumpangkan tangan di dadanya. Yang lemah, engkau dikuatkan. Yang sakit, engkau disembuhkan. Yang sedih, engkau mendapatkan penghiburan. Lewat doa-doa ini, Bapak Ibu merasakan, menerima, mengalami yang namanya kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, aliran kasih, aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir, menjamah, memulihkan, menyehatkan engkau sekalian. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Demikianlah doa-doa serta pembacaan firman dan sharing sampaikan. Kiranya jadi berkat yang besar secara rohani bagi setiap kita. Tetap percaya, tetap berharap, dan jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.